Oke, shalom saudaraku, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun saudara melihat video ini. Baiklah, saat ini saya rindu untuk membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar sebuah kebenaran tentang hidup kudus atau kekudusan. Mungkin di antara kita menganggap bahwa tidak mungkin kita akan mengalami yang namanya kehidupan yang kudus sementara kita ada di dunia yang berdosa ini, atau sementara kita ada di dunia yang sedang rusak ini, atau ketika kita sedang ada di sekeliling roh-roh jahat. Bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus? Nah, saudaraku, firman Tuhannya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Dari firman ini kita bisa melihat mengapa kita harus hidup kudus. Yang pertama, hidup kudus itu adalah satu perintah dari Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, satu perintah dari Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau ini adalah perintah dari Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa hidup kudus, atau tidak ada alasan bagi kita mengatakan bahwa tidak mungkin bisa hidup kudus. Karena ini adalah perintah Tuhan, maka Tuhan pasti tahu bahwa manusia juga pasti bisa hidup kudus. Tidak mungkin Tuhan memberikan satu perintah yang tidak bisa manusia lakukan. Ya, analogi seperti seorang ayah, tidak mungkin ayah memberikan beban 100 kilo kepada anaknya yang masih usia 10 tahun atau 12 tahun. Mana mungkin dia kuat untuk menanggung beban itu, atau mengangkat sesuatu yang berat, ya, yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, Tuhan itu sangat mengerti, sangat tahu bagaimana manusia. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup kudus, maka Tuhan pasti tahu bahwa manusia itu juga pasti mampu hidup kudus. Nah, dan begitu juga di dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Artinya kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak akan pernah mengalami hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita tidak akan menikmati damai, sukacita, bahkan kasih yang ada kepada Tuhan. Kita jauh dari semua itu. Itulah yang menyebabkan hidup kita ini penuh dengan kekosongan, atau tidak ada gairah, sukacita, dan cinta, dan apapun itu tidak ada dalam hidup kita, sebab kita jauh dari Tuhan. Nah, saudaraku, kalau Tuhan mengajarkan kita agar kita hidup kudus, mestinya ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi dalam hidup ini, kalau kita pikir, kalau kita melihat bahwa sangat jarang ada orang yang mementingkan hal ini dalam kehidupannya. Apa yang dipentingkan? Adalah bisnisnya, adalah bagaimana dia semakin cantik, adalah bagaimana dia semakin berpendidikan tinggi, atau lain sebagainya. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang bukan untuk menjalin hubungan, meminta petunjuk Tuhan bagaimana supaya dia hidup benar, melainkan dia datang meminta kepada Tuhan supaya bagaimana supaya saya semakin sukses dalam karir saya, atau saya boleh bebas dari masalah saya, atau saya boleh sembuh dari kehidupan sakit penyakit yang saya alami selama ini. Saudara, kekudusan adalah satu hal yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa mengalami kekudusan tanpa perjuangan, tanpa usaha, dan tanpa kenekatan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membentuk karakter atau memiliki kehidupan yang kudus? Kita harus melihat itu setiap hari dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Ketika kita punya kesempatan untuk melakukan dosa, sebenarnya itulah kesempatan bagi kita untuk membentuk karakter atau memulai kehidupan yang kudus itu dalam diri kita. Kita menolak dosa, kita tidak melakukan dosa, kita tidak melayani keinginan daging kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk
memukul orang karena orang itu sudah berbuat kesalahan kepada saudara, sebenarnya itu kesempatan bagi saudara untuk tidak melakukan hal itu. Jadi setiap ada kesempatan kita melakukan dosa, itulah kesempatan bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan, di mana kita memilih untuk tidak melakukan dosa. Tuhan kiranya memberkati kita, memberikan kita pencerahan, pengingatan kembali bahwa kehidupan kudus adalah satu hal yang harus kita miliki kalau kita mau sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kiranya renungan ini dapat memberkati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih dan shalom.